Pernahkah kamu bersin dengan sangat parah hanya karena menghirup sebutir debu kecil yang tak kasat mata? Atau mungkin kulitmu tiba-tiba gatal dan memerah saat musim bunga tiba? Jangan buru-buru menyalahkan alam di sekitarmu. Sebenarnya itu adalah bukti nyata bahwa pasukan elit militer di dalam tubuhmu sedang mengalami paranoia tingkat tinggi. Mereka adalah sistem kekebalan tubuh yang sangat canggih, namun terkadang mereka bisa menjadi sangat panik dan menyerang target yang sepenuhnya salah. Selamat datang di dunia mikroskopis yang menakjubkan, di mana pelindung tubuhmu yang paling setia bisa berubah menjadi pengkhianat yang paling merepotkan. Mari kita selidiki bersama mengapa sistem pertahanan ini bisa bertindak layaknya alarm keamanan rumah yang terlalu sensitif. Stop! Like dan subscribe dulu yuk! Bayangkan tubuh manusia sebagai sebuah benteng pertahanan futuristik bernilai triliunan dolar. Di dalam benteng ini, terdapat pasukan keamanan elit yang tak kenal lelah, berpatroli selama 24 jam sehari tanpa henti. Mereka adalah sel darah putih, antibodi, dan berbagai protein kompleks yang dirancang untuk satu tujuan utama, yaitu mencari, mengidentifikasi, dan menghancurkan setiap penyusup berbahaya. Sistem keamanan ini dilengkapi dengan sensor pemindai mutakhir yang mampu membedakan mana bagian dari tubuh kita sendiri dan mana yang merupakan entitas asing penyusup. Dalam kondisi normal, sistem ini bekerja dengan presisi yang mengagumkan, menjaga kita tetap hidup dan sehat di tengah dunia yang dipenuhi oleh miliaran patogen mematikan. Ketika musuh sungguhan seperti virus influenza atau bakteri patogen mencoba membobol masuk ke dalam sistem kita, pasukan elit ini menunjukkan tajinya. Mereka tidak akan memberi ampun sedikit pun. Dengan koordinasi yang sangat taktis, sel-sel makrofag akan menelan para penyusup tersebut hidup-hidup, sementara sel limfosit merakit senjata spesifik berupa antibodi yang dirancang khusus untuk mengunci kelemahan musuh. Ini adalah peperangan epik berskala mikroskopis yang terjadi setiap hari di dalam dirimu, tanpa kamu sadari. Perang ini memastikan bahwa benteng tubuhmu tidak runtuh oleh invasi mikroorganisme mematikan yang selalu mencari celah untuk berkembang biak dan mengambil alih seluruh sumber daya kehidupanmu. Namun, sistem keamanan yang sangat canggih ini tidaklah sempurna. Sesekali, sebuah kesalahan identifikasi yang fatal dapat terjadi. Mari kita ambil contoh serbuk sali dari bunga yang indah atau partikel debu biasa yang terbawa oleh tiupan angin. Bagi kita, dan bagi sebagian besar makhluk hidup lainnya, partikel-partikel ini sama sekali tidak berbahaya. Mereka tidak memiliki niat jahat, tidak memiliki racun, dan tidak bisa berkembang biak di dalam jaringan sel kita. Partikel-partikel ini hanyalah pejalan kaki mikroskopis yang kebetulan tersesat masuk ke dalam lorong pernafasan kita saat kita sedang asik menikmati udara pagi. Secara logika, sistem keamanan tubuh seharusnya membiarkan mereka lewat begitu saja. Tetapi pada tubuh seseorang yang memiliki alergi, partikel polos ini memicu respons yang jauh dari kata masuk akal. Analoginya, persis seperti sistem alarm keamanan rumah super mahal yang tiba-tiba berbunyi sangat nyaring, memanggil helikopter polisi dan tim taktis bersenjata lengkap hanya karena ada seekor kupu-kupu yang hinggap di kaca jendela rumahmu. Pasukan elit tubuh tiba-tiba mengalami paranoia massal yang luar biasa. Sensor pemindai mereka mendeteksi protein pada permukaan serbuk sari dan secara keliru mengklasifikasikannya sebagai ancaman alien level tertinggi yang berpotensi menghancurkan dunia. Tidak ada ruang untuk negosiasi, tombol kepanikan telah ditekan dan protokol darurat langsung diaktifkan secara sepihak. Saat protokol darurat ini aktif, pasukan pertahanan tubuh, khususnya yang disebut dengan sel mast, mulai melepaskan senjata kimia yang sangat kuat secara membabi buta. Senjata utama dalam arsenal mereka adalah sebuah senyawa biokimia yang bernama histamin. Bayangkan, histamin ini seperti granat asap dan suar bercahaya yang dilemparkan ke medan perang untuk membuka jalan bagi ribuan pasukan bantuan. Tujuannya adalah untuk segera membersihkan area tersebut dari apa yang mereka yakini sebagai parasit yang mengancam nyawa. Histamin ini menyebar dengan sangat cepat melalui aliran darah dan jaringan tubuh lokal, mengirimkan sinyal bahaya ekstrim kepada sel-sel di sekitarnya untuk bersiap menghadapi invasi besar-besaran. Dampak mematikan dari pelepasan histamin inilah yang sebenarnya membuatmu menderita setiap kali alergi kambuh, bukan debu atau serbuk sari itu sendiri. Senjata kimia ini menyebabkan pembuluh darah di hidung dan mata melebar secara dramatis, memicu peradangan yang luar biasa hebat, memproduksi lendir lengket dalam jumlah yang sangat banyak, dan merangsang ujung-ujung saraf untuk memicu refleks bersin bertubi-tubi. Tubuhmu pada dasarnya sedang menghukum dirinya sendiri dengan menciptakan badai buatan, berharap badai ini bisa menyapu bersih sang musuh imajiner. Inilah mengapa kamu merasa hidungmu tersumbat parah, mata berair, dan kulit gatal. Semua kekacauan ini murni merupakan hasil karya dari sistem pelindung tubuhmu yang terlalu antusias. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah like, komen, dan subscribe. Jika alergi adalah kasus pasukan keamanan yang salah mengidentifikasi orang asing sebagai musuh yang berbahaya, ada kondisi medis lain yang jauh lebih menyeramkan dari itu,
Bagaimana jika pasukan elit yang telah dilatih dengan sangat keras ini tiba-tiba memutuskan bahwa musuh sesungguhnya berada di dalam dan musuh tersebut adalah dirimu sendiri? Ini bukan lagi sekadar paranoia konyol terhadap debu di udara, melainkan sebuah pengkhianatan mutlak tingkat tinggi. Fenomena mengerikan ini kita kenal di dunia medis sebagai penyakit autoimun. Disinilah metafora keamanan pelindung kita berubah menjadi cerita horor fiksi ilmiah kelam, di mana sistem pertahanan berbalik arah untuk menghancurkan benteng yang seharusnya mereka lindungi dengan taruhan nyawa mereka. Akar permasalahan dari penyakit autoimun yang menghancurkan ini adalah hilangnya sebuah protokol fundamental biologis yang disebut sebagai toleransi diri. Sejak kita masih dalam tahap perkembangan di dalam kandungan, sistem kekebalan tubuh dilatih dengan keras melalui proses penyaringan yang sangat ketat di dalam kelenjar timus. Mereka dididik untuk mengenali setiap jenis sel dan protein yang menjadi bagian asli dari tubuh kita. Sel darah putih yang menunjukkan tanda-tanda agresi sekecil apapun terhadap sel sendiri akan segera dimusnahkan. Namun, dalam kasus penyakit autoimun, beberapa prajurit pemberontak ini secara misterius berhasil lolos dari sistem penyaringan, menyebabkan mereka kehilangan kemampuan membedakan mana kawan yang harus dilindungi dan mana lawan yang harus dihancurkan. Salah satu teori utama mengapa pengkhianatan fatal ini bisa terjadi adalah fenomena biologi yang disebut oleh para ahli sains sebagai mimikri molekuler. Bayangkan seorang musuh yang sangat licik mengenakan seragam yang terlihat sangat mirip dengan seragam penduduk sipil di dalam bentengmu. Ketika patogen berbahaya seperti virus memiliki struktur molekul yang kebetulan menyerupai struktur sel sehatmu, sistem kekebalan tubuh akan mengingat erat ciri-ciri molekul tersebut. Setelah musuh yang sebenarnya berhasil dikalahkan dan dibersihkan, pasukan yang sedang bersemangat tinggi ini terus melakukan penyisiran. Karena struktur sel sehatmu sangat mirip dengan musuh yang baru saja mereka lawan, mereka pun secara membabi buta memulai serangan tanpa henti ke jaringan tubuhmu sendiri. Dampak destruktif dari serangan autoimun ini sangatlah bergantung pada organ spesifik mana yang menjadi target sasaran para prajurit pengkhianat tersebut. Sebagai contoh nyata, pada penyakit reumatoid artritis, sistem kekebalan tubuh secara keliru mengunci radar tempur mereka pada lapisan membran luar yang membungkus dan melindungi persendian tulangmu yang rapuh. Pasukan elit ini melancarkan agresi militer skala penuh ke arah lutut, buku-buku jari, atau pergelangan tangan. Mereka merusak tulang rawan pelumas yang vital, memicu peradangan kronis yang terus membengkak, dan pada akhirnya menyebabkan rasa sakit yang luar biasa, serta kerusakan sendi fisik yang permanen. Pasukan pelindungmu perlahan-lahan meruntuhkan pondasi utama mobilitas tubuhmu. Contoh tragis lainnya yang sangat dikenal di dunia medis terjadi pada penyakit diabetes tipe 1. Di dalam skenario ini, sistem pertahanan memfokuskan serangan mematikan mereka pada sel-sel beta yang sangat penting yang terletak jauh di dalam organ pankreas. Sel-sel beta ini adalah pabrik-pabrik biologi kecil penghasil hormon insulin, yaitu kunci utama yang memungkinkan seluruh tubuhmu menyerap gula dari makanan sebagai energi. Karena dianggap sebagai entitas asing yang sangat mengancam, pasukan antibodi tanpa ampun menghancurkan pabrik-pabrik ini hingga luluh lantak tidak tersisa. Akibatnya, benteng tubuhmu kehilangan kemampuan vital untuk memproses energi, membuat kadar gula darah melonjak liar, memaksa pasien bergantung pada suplai insulin buatan. Pertanyaan medis terbesarnya adalah, mengapa kekacauan internal yang mengerikan ini semakin sering terjadi di era peradaban modern? Para ilmuwan luar biasa di seluruh dunia masih terus bekerja keras memecahkan misteri kompleks ini. Namun sebagian besar percaya pada kombinasi mematikan antara kerentanan genetika bawaan dan faktor pemicu stres dari lingkungan luar. Ada juga sebuah teori yang sangat menarik, bernama hipotesis kebersihan. Di zaman modern yang luar biasa bersih, di mana kita sangat terobsesi dengan cairan disinfektan dan lingkungan yang sepenuhnya steril, sistem kekebalan tubuh anak-anak jarang mendapatkan tantangan alami dari parasit dan kuman seperti nenek moyang kita di masa lalu. Pasukan elit yang kekurangan pekerjaan ini akhirnya menjadi terlalu sensitif. Tentu saja, umat manusia tidak menyerah dan berdiam diri begitu saja saat menghadapi pemberontakan internal yang mematikan ini. Para peneliti medis jenius telah berhasil mengembangkan berbagai cara ilmiah cerdas untuk meredakan amarah sistem pertahanan kita. Mulai dari inovasi obat antihistamin yang bekerja cepat untuk memblokir sensor granat asap yang menyebabkan penderitaan gejala alergi, hingga obat imunosupresan canggih yang dirancang khusus untuk secara halus menekan dan memperlambat aktivitas pasukan keamanan tubuh agar tidak terlalu agresif dalam kasus penyakit autoimun kronis. Terapi biologis mutakhir zaman sekarang bahkan sedang mencoba untuk memprogram ulang sel-sel darah putih tersebut, mengingatkan kembali ingatan lama mereka tentang pentingnya toleransi diri di dalam tubuh. Memang terkadang sangat menyebalkan dan melelahkan saat kita akhirnya menyadari bahwa bersin yang terus-menerus tanpa henti atau rasa sakit menusuk di persendianmu murni merupakan hasil dari tindakan sabotase yang dilakukan oleh pasukan pelindungmu sendiri. Namun, kita harus tetap menghargai pekerjaan luar biasa heroik yang mereka lakukan di setiap detik sepanjang hidup kita. Tanpa sistem kekebalan tubuh yang sangat waspada dan luar biasa kompleks ini, manusia rapuh seperti kita tidak akan pernah mampu bertahan hidup lebih dari beberapa hari di planet yang dipenuhi oleh miliaran mikroba mematikan ini.
Penyakit alergi dan autoimun hanyalah sebuah harga kecil yang harus dibayar atas keberadaan sistem keamanan yang terlalu peduli pada keselamatanmu. Subscribe sekarang, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru.